Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada podcast saya, Baraguma. Pada kali ini saya akan bercerita masih seputar pengalaman tentang bagaimana usaha yang saya lakukan dalam meningkatkan atau membiasakan diri pada siswa agar terbiasa menulis. Tujuannya nanti agar mereka menyadari betapa senangnya jika kita sudah terbiasa menulis dan mendapatkan manfaat yang luar biasa tentunya. Inilah cerita dari saya. Membumikan budaya menulis pada siswa. Menulis merupakan suatu kegiatan mengungkapkan sebuah gagasan untuk disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan rangkaian kalimat yang logis dan terpadu. Oleh sebab itu, menulis membutuhkan pikiran yang baik untuk mengaplikasikannya ke dalam sebuah tulisan. Jika dihubungkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan tersebut termasuk ke dalam keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai siswa, baik sekolah maupun di luar sekolah. Melalui keterampilan menulis, siswa diharapkan mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pengalamannya ke dalam bentuk tulisan. Gagasan ini bisa bersifat fakta, pengalaman, dan pengamatan. Berdasarkan pengalaman mengajar, siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk tulisan, terutama tulisan narasi. Siswa kurang memahami konsep mengenai karangan narasi yang berkaitan dengan alur, penukuhan, latar, dan sudut pandang. Siswa kurang mampu merincikan tahapan-tahapan alur, sehingga alur tidak menarik, terasa datar, dan tidak mencapai klimaks. Serta siswa kurang mampu menggambarkan watak tokoh, latar, dan posisi pengarang. Akibatnya karangan yang mereka tulis kurang tergambar dengan jelas. Apalagi pada kurikulum 2013 ini, pelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Sebagian siswa merasa enggan untuk membaca teks yang panjang. Jangankan untuk mengerjakan latihan, membaca soal dalam ujian semester saja mereka masih enggan dengan alasan teks yang terlalu panjang. Berdasarkan permasalahan di atas, saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran menulis cerpen dengan teknik 3M: meniru, mengolah, dan mengembangkan. Di sini siswa diberikan pemodelan teks cerpen. Langkah pertama yang dilakukan adalah membaca cerpen dengan mengidentifikasinya. Kemudian dari hasil identifikasi tersebut diolah dan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Lebih tepatnya mengulang kembali teks cerpen dengan menggunakan bahasa siswa. Atau menjadikan pengalaman pribadi siswa untuk diubah menjadi sebuah cerita pendek dengan menambahkan monolog dan dialog pada cerpen atau pada cerita siswa tersebut. Pada tahap inilah kreativitas siswa dituntut. Namanya juga belajar, butuh pemahaman dan konsentrasi penuh dalam menciptakan sebuah cerpen. Hasil penilaian yang saya terima pada waktu itu sekitar 60% yang bisa mengerjakan tugas tersebut. Hal ini sudah membuat saya sedikit lega dengan hasil yang mereka capai. Ini merupakan PR bagi saya untuk meningkatkan keterampilannya dalam menulis. Disinilah peran saya sebagai guru bahasa Indonesia menjadikan pelajaran bahasa Indonesia disenangi oleh siswa. Saya mencoba masuk pelan-pelan menanamkan budaya membaca dan menulis pada siswa. Dengan kebiasaan membaca, otomatis akan mudah menciptakan sebuah tulisan. Ada yang respek, ada yang cuek. Di daerah tempat saya mengajar, untuk berkomunikasi dengan guru masih terbawa dengan bahasa ibu yang khas. Apalagi pribumi yang tinggal di lingkungan sekolah menggunakan dialek yang masih kental. Rata-rata penduduk di sana campuran Minang dan Jawa. Jika ada siswa
atau seorang siswa waktu itu bersuku Minang. Dia berbicara dengan bahasa Indonesia. Pasti ada saja siswa yang mengolok-oloknya, atau mengubah kebiasaan itu butuh proses yang sangat panjang. Saya berikan contoh kepada mereka untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dengan begitu, mereka akan terbiasa dan melatih dirinya. Selama masa pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Selain mengerjakan tugas di rumah, saya menyempatkan diri untuk aktif menulis di blog pribadi saya. Membiasakan diri agar terbiasa menulis itu adalah target yang saya capai, agar tulisan yang saya buat berguna bagi pembaca. Mengingat akan pentingnya pembelajaran menulis, tidak salahnya saya mencoba menyalurkan bakat menulis ini pada siswa. Saya teringat akan strategi pembelajaran menulis yang sudah saya ajarkan pada siswa kelas 9. Mulanya saya mengirimkan satu artikel pada grup WAG masing-masing kelas, yaitu pada tanggal 22 Mei 2020. Saya berharap semoga mereka membaca tulisan yang saya kirim. Seminggu kemudian, saya mengirimkan sebuah cerpen yang berjudul "Tulisanku Terlahir dari Ibuku" pada WAG kelas 9. Salah seorang siswa pada grup itu mengomentari cerpen yang saya tulis. Ia tertarik untuk membuat cerpen yang saya kirim. Mudah-mudahan siswa yang bertanya tadi dapat menuliskan cerita pendeknya pada saya. Begitulah harapan yang terpatri agar anak didik saya bisa berkarya meskipun di tengah wabah yang melanda. Saya terus mengirimkan energi positif pada siswa atas tulisan-tulisan yang telah saya buat sehingga menjadi sumber inspirasinya dalam menulis. Tak hanya berhenti di situ saja, atas saran dari teman, saya membuat semacam kompetisi menulis cerpen dan puisi yang saya tujukan pada masing-masing kelas. Setiap kelas terdiri dari 10 peserta dengan membuat salah satu karya tulis tersebut. Kemudian saya mengirimkannya pada WAG masing-masing kelas. Dengan rentang waktu selama 2 minggu, dari 10 peserta, saya akan memilih tulisan terbaik dan pemenang pertama akan dimuat tulisannya pada blog pribadi saya. Sebagai penyemangat mereka, saya memberikan reward berupa pulsa. Seminggu sudah berlalu, masing-masing kelas hanya mengutus 2 orang perwakilan yang benar-benar mau mengikuti kegiatan ini. Saya hampir saja patah arang, tapi saya tidak mungkin menghentikan kompetisi ini. Mungkin efek siswa yang terlalu lama belajar di rumah membuat mereka malas untuk menulis, apalagi tidak ada hubungannya dengan nilai yang akan mereka terima nanti. Saya berusaha kembali membujuk mereka agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Lagi-lagi pesertanya hanya berdiam diri tempat. Lalu saya memutuskan untuk menggabungkan seluruh peserta dari 4 kelas yang saya ajar. Hanya ada 5 peserta yang ikut andil dalam kompetisi ini. 3 buah cerpen dan 2 buah puisi. Penilaian saya lakukan pada tanggal 14 Juni 2020. Saya harus selektif dalam menentukan tulisan yang terbaik. Masing-masing tulisan saya berikan catatan kecil tentang karya yang sudah mereka tampilkan. Penilaian tersebut langsung saya kirim pada siswa yang bersangkutan supaya mereka mengenali di mana letak kesalahannya. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pengumuman pemenang lomba kompetisi menulis, cerpen dan puisi ala saya telah beredar di WAG masing-masing kelas. Saya berkomitmen dengan kesempatan yang sudah saya buat. Sungguh bukan kepalang senang hatinya Tessa Febriola, siswa kelas 97 yang meraih juara 1 dengan cerpen yang berjudul Bintang Kelas, mendapatkan pulsa Rp50.000 sebagai hadiah atas kesungguhannya. Semoga sepenggal kisah dari saya di perbatasan ini dapat mengajak siswa-siswi di luar sana untuk ikut
giat dan mau belajar lagi dalam menanamkan kebiasaan menulis dalam kehidupannya kelak. Pengalaman ini juga saya berharap kepada atau menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman, bapak dan ibu guru di luar sana, supaya menjadikan budaya menulis ini ditanam pada siswa-siswi di luar sana. Inilah seputar kisah saya yang saya bisa ceritakan pada pagi hari ini. Anda bisa juga melihat tulisan saya pada blog baraguma.com. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.